Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dana Swastika dengan NIM 103240119 dari kelas 1NA Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di sini saya ingin memaparkan 3 materi dari fikih jinayah, di antaranya ada jarimah hudud 1 dan 2, qisas dan diyat, serta reformasi dan positivisasi hukum Islam di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih jinayah yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzan. Baiklah, tanpa berlama-lama kita masuk pada materi pertama dan materi kedua, yaitu ada materi pertama ada jarimah hudud 1 dan 2, serta materi kedua adalah qisas dan diyat. Nah, latar belakangnya pertama-tama perlu kita ketahui pengertian jarimah hudud sendiri adalah tindak pidana dalam hukum Islam yang telah ditetapkan sanksinya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis dan tidak bisa diubah oleh manusia. Jarimah artinya perbuatan dosa atau kejahatan, sedangkan hudud artinya batas atau ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Pada jarimah hudud 1 terdapat 3 jenis jarimah yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada zina, yang kedua ada qazaf, dan yang ketiga adalah syirbah. Masuk pada materi pertama yaitu zina. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dasar hukum tentang zina ini ada pada Quran Surat An-Nur ayat 2, hadis, dan juga ijma ulama. Nah, seseorang dapat dikatakan zina apabila ia memenuhi beberapa syarat, seperti berakal dan balik, dilakukan dengan sengaja, hubungan dilakukan tanpa paksaan, dan terdapat 4 orang saksi laki-laki yang adil yang melihat kejadian secara langsung ataupun bisa datang dari pengakuan pelaku. Seseorang melakukan zina akan dikenai sanksi. Apabila ia belum menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Dan jika orang tersebut sudah menikah, maka akan dilakukan rajam sampai mati. Kita sebagai masyarakat, terutama umat muslim, harus memahami dan dapat menghindari zina dengan tujuan sebagai berikut, seperti menjaga kehormatan, mencegah penularan penyakit, serta dapat menjaga keadilan dan perlindungan, terutama perlindungan pada masyarakat. Yang kedua adalah materi qazaf. Qazaf dapat diartikan sebagai menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti atau saksi yang sah. Dasar hukum qazaf diatur dalam Quran Surat An-Nur ayat 4 dan hadis. Pelaku qazaf ini memiliki beberapa ciri-ciri atau syarat yang memenuhi. Biasanya ia sudah berakal dan balik. Tuduhan ditujukan kepada muslim yang terhormat atau seseorang yang tidak pernah dikenal suka zina, dan juga orang tersebut tidak dapat menghadirkan 4 saksi. Sanksi bagi pelaku qazaf di antara lain dicambuk 80 kali, pengakuannya yang tidak akan diterima selamanya, dan dianggap fasik. Hikmah yang dapat kita ambil dari menghindari qazaf dapat mencegah fitnah di antara kita semua, melindungi kehormatan, dan juga menjaga keadilan masyarakat serta di sekitar kita. Lalu kita masuk pada materi ketiga yaitu syirbah atau meminum khamar. Diartikan sebagai mengonsumsi atau meminum minuman keras atau zat memabukkan yang dapat menghilangkan akal dan pikiran. Dasar hukumnya ada pada Quran Surat Al-Maidah ayat 90 dan hadis Nabi. Orang yang melakukan syirbah biasanya melakukan secara sadar. Ia juga tahu bahwa yang dikonsumsi itu membuat mabuk, dan terdapat 2 saksi adil dan pengakuan dari pelaku. Hukuman yang diberikan adalah dicambuk 40 kali, tetapi bisa saja 80 kali sesuai ijtihad pemimpin. Hikmah yang dapat didapatkan dengan menghindari perilaku syirbah adalah dapat menjaga akal, menghindari dari tindak kriminal, dan juga menjaga ketertiban di masyarakat serta sekitar kita. Lalu kita masuk pada jarimah hudud 2, yang dimana berisi sarikoh, bugah, hirobah, dan juga ridah. Langsung saja kita masuk pada sarikoh. Sarikoh dapat diketahui adalah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dan tanpa hak, atau juga disebut mencuri. Didasari hukum dari Quran Surat Al-Maidah ayat 8 dan hadis Nabi. Diiringi dengan beberapa syarat-syarat, yaitu pelaku balik berakal, harta yang dicuri milik orang lain,
nilai barang mencapai nizab kurang lebih 1/4 dinar atau setara kurang lebih 1,06 gram emas dan ada bukti serta pengakuan dari pelaku. Sanksi yang dikenakan berupa potong tangan kanan bagi pencurian yang pertama. Lalu kita masuk pada jarima hudud yang kedua, yaitu ridah. Ridah adalah keluarnya seorang muslim dari Islam baik melalui ucapan atau keyakinan atau juga dari perbuatan atau biasa kita sebut sebagai murtad. Ridah ini diatur dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 217 dan hadis yang berbunyi siapa yang mengganti agamanya Islam maka bunuhlah dia, hadis riwayat Bukhari. Syarat seorang dikatakan ridah yang pasti pertama adalah dia berakal dan balik, dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan, telah ditegakkan atau dilakukannya hujah atau penjelasan dan diberi kesempatan untuk bertaubat. Sanksinya bisa berupa hukuman mati jika tidak mau bertaubat. Yang ketiga adalah bugoh. Bugoh adalah sebuah pemberontakan yang dilakukan sekelompok muslim terhadap pemerintah Islam yang sah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dasar hukumnya ada pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 dan ijma ulama. Seseorang dapat dikatakan bugoh dapat dilihat dari ciri-ciri yang akan saya sebutkan. Yang pertama, mereka adalah kelompok muslim yang memiliki kekuatan. Yang kedua, menyimpang dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah, tidak berdasarkan penafsiran ijtihad yang dapat dibenarkan. Sanksinya adalah berupa diperangi hingga mereka tunduk, dan jika menimbulkan korban jiwa dapat dikenakan sanksi berupa kisos atau diat. Terakhir, untuk mengakhiri materi jarima hudud 1 dan 2, saya akan menjelaskan sedikit terkait hirobah. Hirobah sendiri adalah tindak kejahatan berupa merampok, membunuh, atau juga membuat kerusakan di jalanan dengan cara menakut-nakuti orang. Dasar hukumnya itu tertulis pada Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33 dan hadis Nabi. Syarat-syarat pelaku yaitu melakukan aksi kejahatan di tempat umum, terus juga ada unsur kekerasan, teror, atau pembunuhan, tidak dilakukan dalam rangka perang atau jihad. Hukuman yang diberikan biasanya tergantung tindakannya, seperti hukuman mati, salib, potong tangan, dan kaki secara bersilang atau juga bisa dilakukan pengasingan. Materi kedua adalah terkait kisos dan juga diat. Kisos adalah balasan setimpal terhadap pelaku kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka terhadap orang lain sesuai dengan jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan. Bentuk pembunuhan dalam Islam ada 3 macam yang akan saya sebutkan. Yang pertama, pembunuhan dalam Islam. Yang pertama adalah pembunuhan am atau sengaja, yaitu membunuh dengan niat dan alat yang mematikan. Lalu pembunuhan syib'am atau mirip sengaja, yaitu niat membunuh itu tidak ada, tetapi menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Lalu yang terakhir ada pembunuhan khata', tidak sengaja, yaitu tidak ada niat membunuh dan alat yang digunakan biasanya bukan alat yang mematikan, misalnya seperti kecelakaan. Sanksi yang diberikan berupa kisos atau dibunuh balik jika keluarga korban tidak memaafkan. Lalu diat atau ganti rugi jika dimaafkan, dan kisos harus tetap ditegakkan dengan bukti kuat atau pengakuan pelaku. Nah, selanjutnya ada diat nih. Diat memiliki pengertian yaitu tebusan atau ganti rugi berupa harta yang wajib dibayar oleh pelaku kepada keluarga korban jika kisos tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat ditegakkan. Macam-macam jarimah diat ada 2, yaitu diat karena pembunuhan berupa pembunuhan syib'am dan khata', dan diberlakukan diat penuh yaitu 100 ekor unta atau setara nilai emas. Terus juga ada diat karena luka-luka berupa luka ringan, sedang, hingga berat seperti patah tulang atau hilangnya fungsi anggota tubuh. Dan dikenakan jumlah diat bervariasi tergantung tingkat luka yang dialami. Lalu saya akan menjelaskan hikmah memahami kisos dan diat adalah untuk menjaga nyawa dan ketertiban sosial,
mencegah balas dendam dan kekacauan, memberi rasa keadilan kepada keluarga korban. Dia juga menjadi bentuk kompensasi yang adil saat kisos tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan, serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya kehati-hatian dan tanggung jawab terhadap nyawa orang lain dan juga nyawa korban. Lalu kita sampai pada penghujung materi, yaitu materi ketiga atau materi terakhir adalah terkait reformasi dan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Pertama-tama kita akan mengerti pengertian reformasi hukum Islam adalah proses pembaharuan hukum Islam agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat modern, tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat. Sedangkan positivisasi hukum Islam adalah upaya memasukkan norma-norma hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah kita akan mengetahui tentang konsep dasar untuk mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional secara bertahap, dilakukan melalui legislasi, kodifikasi, dan juga institusionalisasi, dan harus menyesuaikan dengan asas negara, hukum, dan demokrasi Pancasila. Lalu yang ketiga, saya ingin menjelaskan sedikit proses reformasi hukum Islam. Yang pertama berlangsung sejak masa kolonial, merdeka, Orde Baru, hingga reformasi, dan juga melibatkan ulama, akademisi, pemerintah, DPR, lalu juga menekankan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional atau hukum positif. Lalu saya juga ingin memberikan sedikit contoh perubahan regulasi atau hasil positivisasi. Yang pertama saya akan menyebutkan ada pada UU Peradilan Agama yang diperkuat lewat UU nomor 7 tahun 1989, diubah jadi UU nomor 3 tahun 2006, dan terakhir UU nomor 50 tahun 2009 tentang perluasan kewenangan yang tidak hanya soal perkawinan, tetapi juga waris, zakat, wakaf, ekonomi, syariah. Yang kedua ada juga kompilasi hukum Islam atau KHI pada 1991, kodifikasi hukum Islam non-formal yang materi meliputinya adalah perkawinan, kewarisan, dan wakaf, dan sumber hukum utama bagi hakim pengadilan agama. Lalu ada juga UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia, poligami, hak dan kewajiban suami istri, bertujuan untuk melindungi hak perempuan dan anak, serta mewujudkan keluarga yang sakinah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf sebelumnya karena saya merecord ini pada pagi hari, terdapat banyak suara kebisingan di luar sana seperti suara motor, suara tukang, dan suara ayam. Saya mohon maaf sekali lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.